Selamat malam, perkenalkan nama saya Elwadi Jack Mark Ratu, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. NIM 210302081 kelas 1C. Di video kali ini saya akan membahas atau mereview sebuah buku yang berjudul Esensial Konsep in Sosiologi. Buku ini ditulis oleh Anthony Giddens dan diterbitkan oleh Polity Press, dan buku ini terbit pada tanggal 1 Januari pada tahun 1801. Jumlah halaman pada buku ini sebanyak 466 halaman. Harga buku ini seharga Rp1.204.329 dan nomor ISBN yang terdaftar 9780745649856. Baik, saya akan memulai mereview buku ini. Kehidupan sosial tidak pernah statis, tetapi dalam proses yang konstan mengubah. Selama 30 tahun terakhir ini, pergeseran gender, hubungan, meningkatnya migrasi, multikulturalisme, internet, dan jaringan sosial, terorisme global, dan pergelokan politik di Timur Tengah telah mengubah dunia modern. Sosiologi, awalnya produk abad ke-19, tidak mampu berdiri diam dan harus bergerak dengan waktu atau menjadi tidak relevan. Sosiologi saat ini secara teoritis beragam, mencakup berbagai subjek yang luas dan mengacu pada beragam metode penelitian untuk memahami masyarakat. Ini adalah hasil yang tak terhindarkan dari upaya untuk memahami dan menjelaskan semakin mengobrol dunia sosial yang kita masuki. Dan itu berarti bahwa konsep yang sudah dikenal perlu dinilai ulang, dan yang baru dibuat. Beberapa konsep sosiologis sudah sangat lama dan telah bertahan dalam ujian waktu dengan sangat baik. Kelas, status, birokrasi, kapitalisme, gender, kemiskinan, keluarga, dan kekuasaan misalnya. Tetapi menjadi dasar bagi bisnis melakukan sosiologi yang lain telah dikembangkan banyak lagi baru-baru ini. Postmodernitas, reflektivitas lingkungan, perjalanan hidup, keadilan restoratif, dan modal sosial, disabilitas semua sekarang menjadi bagian dari leksion konseptual, mewakili suatu dari perubahan besar dalam beberapa dekade terakhir. Semua ini berarti menjadi lebih sulit untuk dipahami. Bentuk keseluruhan dari disiplin buku ini membuat kontribusi untuk tugas ini dengan memperkenalkan beberapa konsep esensial sosiologi. Banyak di antaranya bertindak sebagai rambu-rambu untuk memperkembangkan bentuk sosiologi di atas 150 tahun terakhir atau lebih. Memahami ini penting. Konsep asal-usulnya dan penggunaan kontemporer seharusnya membantu pembaca untuk melihat bagaimana pokok bahasan sosiologi telah berkembang dari waktu ke waktu. Pengembangan konsep dalam sosiologi biasanya terkait dengan teori dan studi empiris yang menuntut konsep untuk memahami temuan mereka. Beberapa konsep seperti status, kelas, dan risiko memulai kehidupan di masyarakat dan diangkat dari konteks itu ke dalam sosiologi, di mana mereka berada diperdebatkan dan disempurnakan menjadi lebih tepat dan berguna. Dalam proses lainnya termasuk ketersaingan, kepanikan moral, dan globalisasi secara khusus diciptakan oleh seorang sosiologi untuk membantu mempelajari fenomena sosial, tetapi kemudian menyelinap ke dalam kehidupan sehari-hari, di mana mereka mempengaruhi persepsi orang dari dunia tempat mereka tinggal. Ini sangat berbeda dengan situasi dalam ilmu alam. Terlepas dari bagaimana banyak konsep dari ilmu alam adalah dibuat, konsep-konsep itu tidak memiliki potensi untuk mengubah perilaku hewan dan tumbuhan. Sebagai Giddens berpendapat, ini adalah contoh proses satu arah. Di dalam sosiologi, konsep hasil penelitian dan teori-teori lakukan membuat jalan mereka kembali ke masyarakat pada umumnya, dan orang-orang dapat mengubah ide dan perilaku mereka sebagai hasilnya.
Definisi kerja itu yang pertama ada ceramah, cara berbicara dan berpikir tentang subjek yang disatukan oleh asumsi umum dan berfungsi untuk membentuk pemahaman orang tentang dan tindakan terhadap subjek. Asal-usul konsep. Konsep wacana berasal dari linguistik, mempelajari bahasa dan penggunaannya. Dalam konteks ini, wacana mengacu pada ucapan atau komunikasi tertulis seperti itu, terlibat dalam percakapan tatap muka, debat publik, chat room online, dan sebagainya. Dalam linguistik, wawancara dianalisis untuk memahami bagaimana komunikasi beroperasi dan terorganisir. Namun pada era 1950-an, filsuf Inggris J.L. Austin berpendapat bahwa komunikasi tertulis dan lisan tidak hanya netral, pernyataan pasif tetapi tidak tutur yang aktif membentuk dunia seperti yang dikenal. Michael Foucault menghubungkan studi bahasanya dengan kepentingan sosiologis, arus utama dalam kekuasaan, dan efeknya dalam masyarakat. Dari titik awal, konsep wacana dan praktik diskusi menjadi lebih banyak menarik bagi sosiologi. Arti dan tafsirannya. Studi bahasa dan komunikasi difokuskan terutama pada aspek teknis seperti peran tata bahasa dan aturan tata bahasa untuk membangun makna. Namun dari akhir 1950-an, wacana mulai dipahami sebagai tipe dan tindakan. Dengan demikian, intervensi di dunia, apakah kita membahas kelompok politik sebagai teroris atau pejuang kemerdekaan? Atau apakah laporan berita berfokus pada penyebab, pemogokan industri, atau gangguan yang dihasilkannya? Mempengaruhi cara kita bertindak, pengertian, tidak tutur, mengubah cara bahasa dan percakapan sehari-hari dilihat. Apa yang sebelumnya tampak marginal segera menjadi pusat pemahaman kita tentang sosial struktur dan hubungan kekuasaan serta studi tentang budaya dan media massa. Sosiologi mampu mempelajari cara bahasa digunakan untuk membingkai politik, argumen, mengecualikan ide-ide tertentu dari perdebatan dan contoh cara orang mendiskusikan masalah. Niscaya teori wacana yang paling berpengaruh adalah teori dari Michael Foucault yang mempelajari sejarah penyakit mental atau dalam istilahnya kegilaan, kejahatan, sistem pidana dan medis institusi. Volcker pada tahun 1969 dan 2002 berpendapat bahwa berbagai wacana menciptakan kerangka kerja yang menyusun struktur sosial kehidupan melalui mana kekuasaan dijalankan. Lewat sini, kerangka diskusi beroperasi seperti paradigma, menetapkan batasan untuk apa yang dapat dikatakan dengan bijaksana tentang subjek tertentu serta bagaimana hal itu dapat dikatakan. Diskusi tentang kejahatan misalnya struktur sesuai dengan wacana dominan tentang hukum dan ketertiban manusia. Yang berikut kita masuk ke globalisasi. Definisinya itu berbagai proses yang dilalui secara geografis populasi manusia yang tersebar di dekat dan kontak yang lebih cepat satu sama lain sehingga menciptakan komunitas tunggal nasib atau masyarakat global. Asal-usul konsep dari globalisasi ini yaitu gagasan tentang masyarakat manusia di seluruh dunia dapat dilacak kembali ke diskusi tentang prospek kemanusiaan sebagai keseluruhan selama pencerahan abad ke-18. Globalisasi juga dapat disuling dari ide-ide Marx abad ke-19 tentang ekspansif kecenderungan kapitalisme dan Durkheim pada penyebaran geografis pembagian kerja. Namun, entry kamus pertama untuk globalisasi di pengertian modern adalah pada tahun 1961. Hanya pada awal tahun 1980-an adalah istilah yang bisa digunakan dalam ilmu ekonomi. Klimter 1998, pelopor penting dalam globalisasi. Tesis dalam sosiologi adalah dunia. Immanuel Webster, teori sistem. Weierstrass berpendapat bahwa sistem ekonomi kapitalis beroperasi pada tingkat transnasional yang merupakan sistem dunia
dengan inti dari negara-negara yang relatif kaya. Pinggiran dari masyarakat termiskin dan sepinggiran terjepit di antaranya. Namun perdebatan kontroverter berasal dari percepatan globalisasi yang dirasakan dari tahun 1970-an yang disebabkan oleh pertumbuhan dan kekuatan multinasional perusahaan, kekhawatiran tentang kemunduran bangsa negara, munculnya blok perdagangan supranasional, regional, entitas ekonomi politik, perjalanan yang lebih murah membuat pariwisata asing dan migrasi semakin meluas. Dan munculnya internet memungkinkan komunikasi global yang cepat. Oleh tahun 90-an, konsep globalisasi memasuki arus utama sosiologis dan berdampak pada semua bidang spesialis dan disiplin. Mungkin demikian dari sedikit pembahasan tentang buku esensial ini. Buku ini sangat bagus bagi para pembaca, terkhususnya para mahasiswa-mahasiswi yang ingin belajar mendalam lagi tentang sejarah sosiologi. Semoga video ini dapat membantu kita. Sekian dan terima kasih.